Judulku Pak tentang pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pengaruh inflasi. Pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Oke, pengaruh penyaluran kredit terhadap suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit, Pak. Oh ya. Itu variabel X1-nya X1, X2, X3 ya? Ada suku inflasi? Variabel independennya ada dua, Pak. X1 suku bunga, X2 inflasi. Terus variabel dependennya variabel Y yaitu penyaluran kredit konsumtif, Pak. Oh, penyaluran kredit. Iya, Pak. Ya, berarti pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap penyaluran kredit. Pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit. Iya, Pak. Ya, berarti ada dua X1, X2 terhadap Y. Iya, Pak. Populasi dan sampelnya, apa itu populasi dan sampelnya? Untuk populasi dan sampelnya saya tidak pakai, Pak. Karena cuma dilihat saja laporan suku bunganya dari tahun ke tahun. Cuma itu saja, Pak. Cuma melihat laporan suku bunga. Iya. Terus referensi apa yang kamu butuhkan untuk bisa menjawab itu? Ada dari buku, ada juga dari jurnal, ada juga dari skripsi, Pak. Instrumennya apa? Kenapa, Pak? Bagaimana caranya itu? Kamu bisa mengetahui itu terhadap penyaluran kredit dari inflasi. Kalau semakin tinggi suku bunganya, maka penyaluran kreditnya semakin banyak juga, Pak. Semakin sedikit. Kalau inflasinya semakin banyak, maka penyaluran kreditnya juga semakin sedikit. Karena suku bunga itu kalau semakin tinggi suku bunga kan, orang yang ambil kredit juga semakin rendah. Jadi tidak mau kayak begitu, Pak. Jadi makanya semakin rendah semakin tinggi suku bunganya, penyaluran kreditnya semakin rendah, Pak. Bagaimana Masih kalau begitu, Pak. Yang mana bagus, suku bunga yang tinggi atau suku bunga yang rendah? Suku bunga yang rendah, Pak. Hah? Suku bunga yang rendah, Pak. Alasannya bagus kenapa? Ya, kalau suku bunganya rendah, Pak, maka banyak yang ambil kredit juga, Pak, karena suku bunganya rendah. Kalau tinggi suku bunganya, wah masih pikir-pikir. Oh, begitu. Iya, Pak. Terus inflasi, apa inflasi kira-kira menurut kamu? Kalau Apa bisa kamu inflasi, jadikan tolak ukur inflasi? kalau inflasi itu, Pak, kan teorinya di tinjau pustakanya inflasi itu kenaikan harga yang terus menerus bukan hanya pada periode tertentu tapi pada periode sepanjang tahun. Umpamanya tahun ini harganya sekian, inflasinya sekian. Tahun berikutnya inflasinya lagi sekian, jadi semakin meningkat harganya, Pak. Oh, begitu. Ya, Pak. Kemudian fenomena apa yang kamu tonjolkan? Kalau fenomenanya terkait di latar belakangnya, itu saya ambil data dari web Bank Indonesia, Pak. Ada di situ data-datanya dari tahun ke tahun, mulai tahun 2000. Pokoknya 5 tahun itu yang saya ambil, Pak. Itu fenomenanya yang saya lihat dari tahun ke tahun semakin menurun, Pak, suku bunganya. Terus data inflasinya juga semakin menurun dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, Pak. Mulai dari tahun 2020 ke bawah. Oh, begitu. 2020. Iya. 2019, 18, 17, 18, 19, dari tahun 2016, Pak. 16, 17, 18, 19, 20. Itu suku bunga Bank Indonesia menurun semua. Iya, Pak, dari tahun ke tahun. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari data, saya ambil dari datanya web Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya. Itu websitenya Bank Indonesia, ada kamu lampirkan di daftar pustaka? Saya lampirkan di definisi operasionalnya, Pak. Karena di situ Pak Hari minta
dia kasih contoh, cari pengertiannya, terus nanti sertakan data-datanya ambil dari mana. Makanya saya tidak lampirkan di daftar pustaka, tapi saya lampirkan di definisi operasionalnya, Pak. Saya ambil data-datanya dari mana. Teknik analisa data yang kamu gunakan? Teknik analisis datanya itu ada dua, Pak. Yang pertama, sebelum analisis regresi linear berganda dilakukan, saya uji coba dulu. Uji cobanya itu uji asumsi klasik, Pak. Uji asumsi klasiknya itu ada 4. Uji normalitas, uji apa lagi? Uji Bruce Lee? Bukan, Pak. Uji normalitas, normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, sama uji autokorelasi, Pak. Uji autokorelasi. Ya, ada 4. Ya, terus kalau sudah diuji semua, nanti analisis regresi linear bergandanya, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Itu nanti kamu pakai SPSS berapa rencana? Saya tanya dulu orang di kantor, Pak. Kalau umpamanya saya ambil data-datanya per tahun, kalau bisa nanti saya pakai Excel saja rumusnya, Pak. Kalau enggak bisa. Ya, Pak. Enggak bisa pakai Excel. Harus pakai SPSS. Oh, berarti saya ambil data-datanya itu dari bulan ke bulan, Pak. Karena maksimal itu kalau pakai SPSS 50 data ke atas, Pak. Iya, kamu tabulasi. Kamu kan mau cari pengaruh Iya, antara X1, X2 terhadap Y. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Jadi nanti juga ini saya masih bimbang juga, Pak. Nanti laporan suku bunganya saya ambil per tahun atau per bulan. Nanti saya tanya sama orang di kantor. Kalau bisa per bulan saja, Pak. Supaya nanti data-datanya pakai SPSS. Per bulan. Suku bunga, inflasinya bisa per bulan juga. Iya, Pak. Kalau data informasi angka-angka inflasi bisa per bulan. Belum tahu juga, Pak. Masih sementara kasih masuk surat. Pastikan dulu kalau memang bisa inflasinya per bulan. Iya, Pak. Kemudian inflasi sama suku bunga bisa per bulan, kemudian bisa juga per bulan ini penyaluran kredit, ya kan mending per bulan aja. Iya, Pak, per bulan. Kalau yang bisa. Iya, Pak. Kalau memang data-datanya cuma per tahun saja, Pak, saya ambil per tahun saja, Pak. Iya, boleh juga per tahun. Tapi nanti cara perhitungannya itu manual, Pak. Jangan, ya memang ke pertama manual kan. Tapi setelah didapat nilai perhitungannya baru diinput ke dalam program SPSS. Oh iya, Pak. Itu dicari yang empat teknik analisis data itu. Iya. Autokorelasi, multikolinearitas, heterokedesitas, uji normalitas. regresi. Ya, normalitas. Yang penting kamu paham kenapa bisa kamu gunakan 4 metode itu, apa tujuannya, kenapa bisa kamu gunakan. Misalkan untuk uji autokorelasi, apa tujuan? Kenapa saya harus memilih uji autokorelasi? Kemudian apa tujuan? Kenapa saya harus memilih uji apalagi regresi? Kemudian apa tujuan multikolinearitas? Tujuannya saya memilih multikolinearitas itu karena apa? Seperti itu kan? Ya, harus ada acuan. Ya, harus ada dasarnya. Supaya tidak rancu, kamu juga tidak bimbang. Maksudnya kamu paham apa tindakan yang kamu lakukan, bahwa saya lakukan uji seperti ini, tujuan saya maunya ini. Setelah keempat kamu sudah ketahui, kamu tarik kesimpulan. Seperti itu. Ya, Pak. Ya, dipahami, Pak. Ya, kamu sudah paham. Saya kamu sudah paham karena sudah inilah bagus IQ moto. Iya, Bruce Lee. Iya, Pak. Itu setiap penulisan latar belakang pada umumnya itu berbentuk segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik, Pak. Ya, betul. Begitu pula juga penulisan judul. Ya. Betul. Jadi saya juga minta tolong nanti kamu betul-betul ini fokus. Seumpama ada apa-apa kendala, cepat ke prodi. Sampaikan keluhanmu supaya kita nanti sama-sama cari masalah apa solusinya. Ya, Pak.
seperti itu. Jadi saya kadang berharap sama adik-adik mahasiswa agar jangan sampai nyebrang ke bulan September, karena kenapa? Saya sampaikan itu bisa kena pembayaran cas lagi, biaya per semester. Iya Pak. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan uang susah tuh. Iya Pak. Semoga Ya, juga seperti nggak lewat nanti bulan 8 supaya nggak kena cas juga Pak, supaya cepat-cepat selesai juga. insya Allah tidak Ya Pak, kena amin. lah. Yang penting dari Pak Hari ini kok intens toh, kamu serang terus. Ya, Selesai ini, ya selesai sudah dikritik, sudah dicoret, langsung minta besok saya bisa datang lagi Pak toh. ya Pak. Ini bawa ini. Nah, kenapa cepat sekali? Jangan minta ke sini aja Pak Ari, langsung todong dia. Besok saya mau datang bisa Pak. Ya Pak. Toh? Iya. Kalau dari saya welcome saja karena saya anggap kamu sudah bagus, sudah mapan, dan sebenarnya tidak perlu kamu presentasi di depan saya ini. Karena saya anggap kamu sudah bagus lah karena saya pernah ajar kan. Iya Pak. Seperti itu, Iya. Bruce Lee, Wandril. Iya Pak. Iya Pak Marlin. Iya, kalau saya itu saja. Yang penting kamu sudah paham apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu mau teliti. Kamu sudah mengerti apa yang kamu mau teliti tentang ini, dan apa instrumennya. Kemudian hasil apa yang kamu mau pakai, kemudian pembahasan apa, kemudian kesimpulan seperti apa. Itu kamu sudah paham. Kemudian tentang suku bunga juga, kalau rendah, tinggi, kenapa, apa keuntungannya. Kemudian inflasi juga, seperti itu Wandril ya. Iya Pak, iya. Ya, nanti kamu tunggu aja Pak Ari karena saya mau jalan dulu cari pembuka ini. Iya, silakan Pak, silakan. Iya, terima kasih Wandril ya. Iya, maaf mengganggu juga waktunya Pak. Iya. Tidak apa-apa Wandril, sukses selalu deh. Iya, iya. Sukses selalu juga Pak. Oke Bos, terima kasih banyak. Iya Pak.